Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat Anda semuanya yang ada di dalam grup Roy Ahmad Sersam 3. Semoga di sore kali ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesejukan sore ini semoga memberikan sebuah inspirasi, kesejukan pikiran kita, hati kita untuk selalu optimis memandang sebuah kehidupan. Kita jangan larut dari berbagai masalah yang kita hadapi, karena segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini sudah merupakan skenario dan challenge, tantangan untuk kita menempuh hidup yang lebih baik. Guys, sembari menantikan kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alangkah baiknya pada kesempatan kali ini kita sembari berbincang-bincang tentang banyak hal tentang kehidupan, baik itu tentang pendidikan, terkait dengan politik, tentang sosial, tentang budaya, tentang agama. Dan ini merupakan varian yang memang menjadi satu topik-topik yang sangat variabel di kalangan masyarakat. Kalau kita berhadapan pada satu persoalan-persoalan yang sedang terjadi pada diri kita, maka terkadang kita banyak menyalahkan orang lain. Terkadang kita mencari kambing hitam, kemudian terkadang kita menyalahkan diri sendiri. Padahal kita punya akal, kita punya hati. Bagaimana akal dengan hati kita itu mampu kita integralisasikan dalam sebuah kekuatan. Karena dengan kekuatan itu mampu memberikan sebuah sugesti bagi kita. Acap kali seorang yang ingin menjadi pemenang itu mampu mengalahkan hawa nafsunya. Karena dengan hawa nafsu itu mampu mengarahkan kita kepada hal-hal yang sesungguhnya keluar dari tabiat kemanusiaan kita. Mudah menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam, atau tidak senang melihat orang lain sukses, atau tidak senang melihat kepintaran dan kecerdasan orang lain. Guys, pada sore kali ini daripada kita duduk bengong di rumah, alangkah baiknya kita berbincang-bincang tentang topik-topik yang memang bebas aja. Karena seseorang itu dapat terpacu semangat untuk dia belajar, semangat untuk bisa melakukan yang terbaik terkadang dari pengaruh ungkapan-ungkapan motivasi dari orang. Bagaimana kondisi kita hari ini? Kalau kita melihat bahwa kondisi pendidikan kita hari ini di era pandemik, terkadang tercipta sebuah kondisi ambivalensia, kebingungan. Kapan sesungguhnya pandemik ini reda dan pamitan meninggalkan kita? Tapi di lain pihak bahwa ini merupakan sebuah tantangan ekstensi pendidikan kita. Kalau kata Ki Hajar Dewantar ada trias pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Tiga trias ini sesungguhnya memiliki hubungan interdependensi, simbiosis mutualisme yang saling hidup menghidupi. Tetapi pada kondisi-kondisi pandemik seperti ini, sesungguhnya dituntut keuletan kita, kreativitas kita sebagai peserta didik untuk bisa melakukan kreativitas yang terbaik keluar dari sentimental pandemik ataupun tantangan-tantangan pandemik. Dan ini juga mengacu kesemangatan kita ataupun juga mengacu kreativitas kita
bagaimana dalam keadaan pandemik jarang kita berkumpul, jarang kita bersama dalam classroom, jarang kita duduk-duduk bersama, kita difokuskan untuk atur jarak dengan hal-hal yang menyebabkan kita tidak memang saling ketemu, tetapi kecuali hal-hal yang sifatnya emergensi. Tapi sesungguhnya ini motivasi. Hari ini orang tua disibukkan dengan kondisi bebannya guru-guru diserahkan kepada orang tua. Tapi bagi orang tua yang memang memiliki talenta dan memiliki komposisi ilmu yang memang dia kuasai sejak berada di SMP, SMA atau bahkan dia kuliah, itu welcome saja. Tetapi walau bagaimanapun juga yang namanya kebingungan, ambivalensia, bagaimana bisa mengurus rumah tangga, mengurus dapur, kemudian terpenting hampir tiap hari disibukkan dengan tugas-tugas PR-nya anak-anak. Dan ini tantangan yang sangat besar bagi para orang tua selaku wali murid yang ada di rumah sana. Apalagi kalau kita berhadapan dengan anak yang masih SD, kelas 1, kelas 2. Wow, terkadang emosi itu melonjak ketika melihat anak-anak ketika diajak untuk belajar atau menyelesaikan tugas, mereka seakan-akan mengabaikan. Karena ini sudah dinilai-bobokkan oleh situasi bahwa lebih banyak memporsikan waktunya ketika berada di rumah. Di lain pihak juga guru-guru terlalu banyak juga memberikan beban tugas, ya. Ini masukan buat guru-guru, ya. Artinya walaupun beban itu diserahkan kepada orang tua untuk membantu anak-anak untuk menjawabnya, tetapi minimal eksplanasi terhadap tugas-tugas yang diberikan itu memang sangat penting. Tidak semua orang tua bisa memahami tugas yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Maka di situ harus sifatnya edukatif, memberikan penjelasan-penjelasan. Karena saya yakin bahwa kuota guru atau kuota orang tua yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya sangat besar. Dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena guru yang kreatif itu adalah guru yang mampu memberikan sebuah pemahaman yang konstruktif, baik itu berada di sekolah ataupun berada di luar sekolah. Tetapi kita jangan lepas tanggung jawab. Karena kebaikan sebuah karakter peserta didik juga tergantung juga dari perspektif masa depan guru-guru dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pendidikan dan pengajaran. Guys, apapun cerita pandemik ataupun corona yang hari ini melanda Indonesia dan seluruh dunia, tapi bagi saya hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Ada sebuah ungkapan bahwa life is a challenge, meet it. Bahwa hidup itu laksana tantangan, maka hadapi. Pandemik adalah tantangan, keresahan orang tua adalah tantangan, keresahan guru-guru adalah tantangan, keresahan pendidikan adalah tantangan, keresahan stakeholder pendidikan adalah tantangan. Bagaimana tantangan itu kita jadikan sebuah aji pamungkas untuk bisa mencerdaskan kita agar keluar dari sebuah masalah yang hari ini menjadi tantangan yang sangat besar. Kadang membutuhkan porsi yang sangat besar pikiran kita, sehingga kita berdoa kapan pandemi ini bisa pamit meninggalkan kita. Guys, tak kurang bincang-bincang kita pada sore kali ini kalau tidak dibarengi dengan secangkir kopi. Karena kopi ini dapat memberikan satu filosofi bahwa aroma dan kedamaian dalam hidup ini walaupun berbeda, ada gula, ada air, ada kopi, tetapi mereka mampu menyatu dan menghadirkan kesejukan dan kemanisan dalam hidup ini. Itulah hidup. Hidup jangan individualistik, tetapi membangun kebersamaan di antara kita agar hidup ini tetap manis dan mantap. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang perspektif politik dikaitkan dengan sosial, sesungguhnya muatan-muatan politik itu harus ya memang politik kemanusiaan.
politik yang memberdayakan, politik yang menyambung hubungan silaturahim, politik yang mampu memberikan satu energi kekuatan untuk membangun sebuah civil society yang baik, sehingga tercipta peradaban-peradaban politik yang baik, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencederai. Karena kalau kita berbicara tentang politik kemanusiaan, itu adalah dibangun oleh sebuah karakter, rasa dan perasaan kita melihat bahwa sesungguhnya manusia itu merupakan sebuah entitas yang tidak terlepas dari hablu minallah wa hablu minan nas. Saya teringat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa antum a'lam bi umuri dunyakum, itu bahwa anda itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kemudian hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umirtu an ukalliman nas ala qadri uqulihim, aku diperintahkan oleh Allah untuk bercakap-cakap dengan manusia sesuai kadar kemampuan, frekuensi cara pandang, cara pikir mereka. Guys, memang setiap diri memiliki perspektif tentang politik. Apakah itu perspektif politik itu didapatkan di dalam lingkungan rumah tangga, atau didapatkan di sekolah, didapatkan di bangku kuliah, didapatkan di masyarakat, ataupun didapatkan spontanitas ketika dia berada dalam situasi-situasi yang memang menjebak. Karena kalau kita berbicara bahwa politik sesungguhnya menghadirkan nilai kebijaksanaan itu sendiri, bukan malah menciptakan politik adu domba atau politik panjat pinang ataupun politik-politik yang memang sifatnya destruktif. Kalau kita memahami dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Khalil Gibran. Khalil Gibran ini kan seorang puitis cinta yang sangat bijaksana, yang mana letupan-letupan ungkapan puitisnya itu mampu memberikan sebuah inspirasi, kesemangatan kepada para pembaca, para netizen, para masyarakat yang memang suka kalau berbicara tentang puisi, berbicara tentang cinta, bicara tentang kehidupan. Khalil Gibran dia pernah berkata dalam dunia politik itu, dia berkata bahwa aku ini buta dan engkau itu bisu. Mari kita bergandengan tangan hanya untuk satu tujuan, yaitu menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Si buta dengan si bisu dalam visualisasi mereka tidak bisa memberikan sebuah konektivitas dalam komunikasi karena masing-masing punya kekurangan. Tetapi si buta dengan si bisu kalau bergandengan tangan untuk menyelesaikan satu tujuan itu, apa yang tidak bisa dilakukan? Karena masing-masing punya kelebihan, ada kekurangan dan ada kelebihan. Maka pada prinsipnya hidup ini jangan berdiri sendiri. Kata berdiri sendiri itu ya sifatnya adalah kemandirian. Tetapi dalam proses pembentukan masyarakat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ataupun mencerdaskan masyarakat, maka butuh nilai korporatif, kerjasama di antara kita. Kita tidak akan bisa membangun masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berperadaban, kalau seandainya kita sendiri yang melakukannya. Butuh korporasi, butuh pertemanan, butuh kelompok, butuh perkawanan untuk bisa menyelesaikan sebuah proyek proposal yang ada dalam masyarakat. Si bisu dengan si buta ketika mereka sudah bergandengan tangan, apa yang tidak bisa mereka lakukan? Bagaimana kita dengan kita yang sempurna? Hidup ini bukannya kita mengasingkan diri, lonely in crowd, merasa sepi dalam keramaian dan ramai dalam kesepian. Tetapi bagaimana
dengan posisi kita hari ini, kita berjibaku, kita korporatif untuk membangun kebersamaan itu. Tetapi walaupun bangunan kebersamaan itu sudah tercipta, yang terpenting adalah masing-masing individu harus saling memahami. Maka dalam term politik itu ya hindari politik adu domba, hindari politik kalau katanya Profesor Dr. Komarudin Hidayat, politik panjat pinang. Yang namanya juga panjat pinang, untuk bisa menjadi winner atau bisa mendapatkan aksesoris yang ada di atas pinang itu, mereka saling baku injak. Mereka tidak memikirkan apakah yang di bawah itu kecil, atau yang di bawah itu lemah, atau di bawah itu sudah makan atau belum. Tetapi bagaimana untuk bisa mengejar ambisinya untuk mendapatkan sesuatu yang ada di atas pohon pinang itu, ya mereka tidak memikirkan itu. Yang terpenting adalah saling menginjak untuk mendapatkan ambisi apa yang mereka inginkan di atas pohon pinang. Itu seperti apa yang memang ada dalam dunia politik kita saat ini. Bagaimana kalau kita mengambil ungkapannya Thomas Hobbes bahwa homo homini lupus, manusia satu setelah menjadi serigala bagi manusia yang lain. Saya ulangi lagi, manusia satu telah menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Ini jelas di era modernisasi, di era globalisasi hari ini, sistem yang terbangun terkadang malah membuat kita egosentris semakin ada di tengah-tengah kita. Si kaya sudah tidak lagi memikirkan si miskin semakin sudah tertindas. Kalau kita mengacu kepada ungkapannya Ali Syariati bahwa kaum mustadafin itu harus kita bela. Para pemikir, para filosof atau pemikir Rausan Fakir ataupun manusia sudah tercerahkan, bukan hanya simpati melihat penderitaan orang lain. Kalau simpati itu kan terkadang kita mengatakan kasihan si dia, kenapa dia tidak makan, kenapa hidupnya seperti itu, hanya sebatas simpati. Tapi kata simpati itu kita naikkan levelnya kepada empati. Empati itu bukan hanya mengatakan kenapa dia tidak makan, tetapi kita melakukan sesuatu yang berarti, kita memberikan sesuatu yang bisa mencukupi hidupnya, apakah sehari, 2 hari, atau seminggu. Itu yang terbaik. Kemudian pemikir yang tercerahkan itu adalah tidak senang melihat kezaliman ketika terjadi di tengah-tengah manusia. Maka tantangan yang paling besar bagi kita adalah bagaimana bisa mengeliminir kebodohan, kemiskinan, buta aksara, di samping kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, yaitu kapitalisme, sosialisme, zionisme, kemudian liberalisme yang ada dari luar sana, sifatnya eksternal. Musuh yang jelas-jelas yang ada di depan kita, kebodohan, kemiskinan, kemudian kemelaratan, buta aksara, buta huruf, pengangguran, itu jelas musuh kita yang sampai saat ini masih membingungkan kita, membingungkan masyarakat, membingungkan stakeholder pemerintah yang ada di Indonesia. Apakah ini merupakan sebuah siksa nestapa bagi kita semuanya? Maka kita kembali bahwa ini harus kita dudukan bersama, didudukan oleh pemerintah, bagaimana kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya itu merupakan tugas dan tanggung jawab stakeholder pemerintah, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah. Guys, pada sore kali ini memang antara pendidikan dengan politik itu harus paralel. Bagaimana bisa menciptakan birokrasi atau politikus yang memang cerdas, yang memanusiakan manusia, kalau seandainya tidak dibarengi dengan pendidikan yang cerdas, pendidikan yang multikulturalisme, pendidikan agama, pendidikan yang memberdayakan, sehingga nilai-nilai atau output dari pendidikan itu mampu melahirkan insan-insan yang punya pandangan, insan-insan yang punya kelebihan, insan-insan yang peka terhadap fenomena alam, fenomena kemanusiaan, bukan malah mencederai persaudaraan persamaan di tengah-tengah masyarakat. Olehnya itu guys, maka dalam perspektif ini, maka sesungguhnya semangat kerja, semangat untuk berkiprah, semangat untuk berbuat,
semangat untuk menunjukkan yang terbaik, itu sesungguhnya harus diawali dengan niat kita yang tulus. Maka antara pendidikan, politik, sesungguhnya itu paralel. Maka ketika pendidikan itu kita jadikan sebagai garda terdepan, ada lokomotor dari proses pencerdasan manusia, maka pendidikan itu memang harus diciptakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik untuk memanusiakan manusia. Maka yang terpenting adalah daya kritis peserta didik itu harus kita tumbuhkan. Bukan malah kita cekokin dengan teori-teori yang sesungguhnya hanya mensabotase cara pandang dan cara pikir mereka, sehingga mengeliminir keinginan dan kebebasan mereka untuk bisa mengimajinasikan sesuatu. Nah, hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Seorang peserta didik yang baik itu yang mampu ketika mengelaborasi sesuatu permasalahan ketika yang datang dari gurunya. Bukan kita malah kita cekokin dengan teori-teori yang memang sesungguhnya teori-teori itu menjadi dasar untuk kita bisa bergerak. Teman-teman semuanya yang ada di dalam grup kebebasan memberikan kebebasan berpikir itu sesungguhnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mampu mengasah ketajaman cara berpikirnya. 3 kecerdasan yang harus dibangun dalam peserta didik: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Tapi terkadang hanya kecerdasan intelektual yang dibangun, tetapi emosinya masih kurang, masih tidak bisa dinetralisir. Lebih-lebih kecerdasan spiritualnya. Cerdas secara intelektual belum mampu mengangkat harkat martabat kita di tengah-tengah masyarakat tanpa dibarengi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Karena apa artinya kecerdasan intelektual? Karena orang-orang Eropa itu lebih cerdas intelektualnya. Karena mereka terkadang sudah tidak lagi memikirkan agama. Mereka sudah tidak lagi menganggap bahwa pencipta alam semesta ini adalah Tuhan. Mereka menganggap bahwa dunia ini hadir dengan sendirinya. Mereka menganggap bahwa untuk bisa menentukan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan akal rasio, mereka mampu mengeksplorasi alam, mereka sampai ke langit, mereka mengeksplorasi bumi ini. Tetapi ada satu yang kurang dalam diri mereka, kecerdasan spiritual itu masih kurang. Ya. Kalau kita menyimak satu bukunya Sakit Arsalan, kira-kira buku itu dibuat pada 60-an, tahun 60-an. Sakit Arsalan dia pernah berkata bahwa limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang selain muslim itu maju sedangkan kita yang notabene-nya Islam itu kita berada pada sebuah kemunduran. Memang kita kenal bahwa dalam Islam itu ya ada tokoh-tokoh yang terkenal dalam sisi filsafat, dalam sisi keilmuan yang memadai, seperti mereka Ibnu Sina, mereka Ibnu Tufail, Al-Farabi, kemudian Ibnu Rus, kemudian Imam Al-Ghazali. Tetapi juga pada akhirnya juga di antara mereka juga berseteru. Ketika Imam Al-Ghazali tidak sepakat dengan para seniornya yang telah mengagumkan filsafat Aristotelian, dan Imam Al-Ghazali ketika memasuki satu wilayah kebatinan atau ke wilayah tasawuf, maka Imam Al-Ghazali tidak setuju dengan cara-cara pandang mereka, cara pandangnya para pemikir pendahulu mereka seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, dan lain-lain sebagainya, menganggap bahwa mengagumkan akal itu merupakan sebuah kefatalan dalam sebuah improvisasi kedekatan kita kepada Tuhan. Tetapi dalam perspektif mereka seniornya mereka, bahwa ketika kita menggunakan filsafat sebagai pisau analisa untuk mengkaji segala sesuatu, Al-Quran mentolerir kok. Apakah kita tidak melihat bahwa di akhir-akhir ayat Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak melihat? Afala ta'lamun, apakah kamu tidak mengetahui? Artinya Al-Quran sendiri mensupport
bahwa penggunaan akal rasio itu mampu untuk memberikan sebuah harapan untuk bisa mendeteksi dan mendiskusikan segala sesuatu yang ada di alam ini. Tetapi bagi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dengan mengagumkan akal, sesungguhnya itu merupakan menafikan akan esensi diri kita. Seakan-akan kita akal inilah yang akan menentukan nilai benarnya sesuatu di alam ini. Maka ketika protesnya Imam Al-Ghazali itu tidak setuju dengan seniornya, maka ia buat satu buku. Buku yang dibuat Imam Al-Ghazali itu adalah Tahafut al-Falasifah, kerancuan berpikir filsafat. Sejak era itu, sejak buku itu dikeluarkan, kemudian sejak Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam itu masuk dalam dunia tasawuf, maka itu salah satu terjadi sebuah indikasi kebangkrutan pada era Abbasiyah, kebangkrutan pemikiran atau punya kemunduran di era Abbasiyah, karena masing-masing sudah mengucilkan diri. Mereka sudah berada di goa-goa, mereka bertasbih, mereka berzikir, mereka bertaanus di goa-goa, ataupun mereka sudah mengasingkan diri, sehingga tercipta firqo-firqo yang berbeda. Firqo yang menggunakan akal yang moderat, kemudian firqo yang masih mempertahankan nilai-nilai kebatinan dan tasawuf. Pada era itu juga muncul yang namanya Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi tidak terima ketika dikafirkan akal lagi tidak diberdayakan lagi, berpikir filsafat sama saja kita kafir. Maka Ibnu Rusdi membuat sebuah buku Tahafut. Buku itu artinya adalah yang dibuat oleh Ibnu Rusdi itu At-Tahafut itu kerancuan yang dipikirkan oleh Imam Al-Ghazali, rancu. Hanya kerancuan dalam kerancuan. Imam Al-Ghazali dalam pandang Ibnu Rusdi sudah rancu. Ia mengkafirkan orang-orang yang berpikir filsafat, kemudian menutup pintu ijtihad. Ketika pintu ijtihad itu sudah ditutup, maka para masyarakat pada waktu itu orang sudah malu-malu menggunakan cara pandang mereka dalam menentukan kebijaksanaan hukum. Akal sudah tidak lagi dijadikan sebagai pionir. Akal sudah tidak dijadikan sebagai kawacandra di depan elam vital dalam menentukan kebijakan pada waktu itu. Maka bagaimana kondisi hari ini? Eropa tetap menjadikan akal, rasio sebagai media untuk menentukan nilai-nilai kebenaran. Bahkan mereka tidak diintervensi oleh yang namanya ketuhanan. Mereka bebas nilai hari ini orang-orang Eropa. Bahkan kata Descartes bahwa Tuhan telah mati dibunuh oleh manusia, atau katanya Karl Marx bahwa agama itu candu, itu pikiran-pikirannya mereka. Ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan telah mati dibunuh oleh manusia, kemudian Karl Marx itu mengatakan agama itu candu, karena mereka pada era itu ya memang ada kausalitas. Karena otoritas dari kekuasaan gereja pada waktu itu mensabotase dan tidak memberikan kebebasan akal untuk berpikir. Semua dogmatis sifatnya. Semua kata Tuhan. Apapun yang dilakukan itu kata Tuhan. Maka ketika Copernicus membuktikan bahwa matahari adalah tata surya, seluruh tata surya itu ketika dunia dalam pandangannya Copernicus yang mengatakan bahwa dunia berputar mengelilingi matahari, sedangkan para agamawan tidak, matahari berputar mengelilingi bumi. Ketika uji hipotesa di lapangan, yang benar adalah Copernicus, Galilei. Bagaimana dengan Columbus? Kata agamawan mengatakan bahwa dunia ini datar. Tetapi ketika Columbus meminta beberapa bulan untuk keliling dunia membuktikan dunia ini tidak datar tapi dia bulat. Tetapi ketika uji eksperimental melakukan berbulan-bulan membuktikan dunia ini tidak datar, ketika dia kembali bukan disambut dengan Nobel penghargaan, hoki keberuntungan, berikan apresiasi, karena dia berbeda dengan putusan gereja pada waktu itu. Maka
Columbus bukan diberikan, diacukan jempol karena telah membuktikan nilai-nilai kebenaran yang berbeda dengan kaum gerejawan pada waktu itu. Guys, apakah pertentangan masa lalu itu menjadi masalah di tengah-tengah kita? Ya, di era modernisasi dan globalisasi ini memang pertentangan itu semakin besar. Hanya saja pertentangan itu kita sikapi dengan nilai perasaan kita, nilai-nilai kebaikan kita untuk menyikapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jangan kita perlebar masalah, jangan kita perbesar pertentangan, perbedaan, tetapi kita jadikan perbedaan masalah itu sebagai hikmah bagi kita, karena semuanya sudah berada dalam kawasan domain takdir. Takdir adalah harapan di akhir penantian. Terima kasih guys. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, baik itu pendidikan, baik itu politik, baik itu segala perbedaan itu, baik itu pada era masa lalu Eropa, ini menjadikan sebuah tantangan bagi kita. Kita tetap satu. Aku buta, engkau bisu. Mari kita bergandengan tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.